yang tadi sudah jawab Bang Abdullah, yang kedua aja yang saya ingin komentarin tadi. Bagaimana dengan partai, disebutkan Partai Demokrat? Saya rasa peristiwa yang terjadi korupsi-korupsi ini nggak monopoli satu partai. Tadi Bang Abdullah sebutkan jumlah terbanyaknya siapa Bang Abdullah sekarang di KPK? Partai apa? Golkar paling banyak. Berapa kasus kira-kira? 40. Yang kedua PDIP 27 kasus. Kemudian ketiga Demokrat 17. Hanya beritanya paling banyak Demokrat. Tapi kalau ukurannya, jumlahnya, kasusnya, maksud saya begini, kalau Anda mau menunggu sampai semua partai bersih baru terlibat, Anda sedang mencoba menjadi pemimpin upacara. Pemimpin yang pejuang, masuki dan hadapi ini. Pertanyaan yang dititipkan pada saya tadi oleh Mas Tio, kenapa begitu intensi? Simple sekali. Hari ini di Indonesia kita beramai-ramai urun angan untuk Indonesia berubah. Indonesia harus begini, umat Islam harus seperti ini, sebaiknya begini, sebaiknya begitu. Tapi kita sebatas urunan angan-angan, memilih tidak terlibat. Sementara kita saksikan praktek-praktek penyelewengan korupsi berderetan bagi calon. Yang hari ini banyak adalah mendadak calon presiden. Mendadak calon presiden, tidak ditanya rencananya apa, tidak ditanya pandangannya apa, tidak diuji, tidak dilihat track recordnya, lalu mendadak diputuskan. Indonesia punya masalah besar, yang terbesar adalah korupsi. Ini penghambat perubahan kemajuan Indonesia. Menurut saya mendorong orang yang bersih, orang yang kita hadiran yang terhormat Pak Abdullah Mahwa yang berkenan meluangkan waktunya untuk hadir di tengah-tengah kita. Kebetulan juga kita berkesempatan membaca sejenak sebelum Mas Anies Baswedan. Saya kira buat adik-adik mahasiswa yang mungkin baru gitu ya, Mas Anies ini dulu ketua senat mahasiswa UGM, jadi beliau menjadi juga bagian dari pergerakan. Kenapa beliau? Karena ini mereka dari Jogja, kebetulan ada acara sehingga kita hadirkan di sini. Sekali lagi semoga dua hal bisa disampaikan oleh Mas Anies. Yang pertama, kebetulan beliau terlibat dalam proses ya. Mungkin kita perlu tahu kenapa beliau itu terpanggil untuk terlibat. Kemudian yang kedua, seperti tadi disampaikan oleh Pak Abdullah, bahwa apakah beliau siap untuk tidak menyerah memperjuangkan kepentingan umat muslim Indonesia. Saya kira itu. Terima kasih. Silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Mas Tio yang saya hormati, Bang Abdullah Mahwa, saudara-saudara hadirin, mantan jamaah sholat Jumat. Soalnya sudah bukan sholat Jumat lagi, ada bisa bilang begitu khotib tadi, yang tetap memilih bertahan, dan insya Allah kita rombongan yang akan selalu bertahan membuat Republik ini berubah, insya Allah. Tadi disampaikan panjang oleh Bang Abdullah Mahwa, sangat tegas, sangat jelas. Saya ingin lanjutkan dari yang sudah dimulai. Pertanyaan yang dititipkan pada saya tadi oleh Mas Tio, kenapa begitu intensi? Simple sekali. Hari ini di Indonesia kita beramai-ramai urun angan untuk Indonesia berubah. Indonesia harus begini, umat Islam harus seperti ini, sebaiknya begini, sebaiknya begitu. Tapi kita sebatas urunan angan-angan, memilih tidak terlibat.
Sementara kita saksikan praktek-praktek penyelewengan korupsi berderetan. Pak Abdullah Hemawa ini di KPK, saya sudah sama-sama beliau di situ, tapi bukan diperiksa. Kita bagian memeriksa kalau di KPK, memeriksa, menyaksikan bahwa untuk ini bisa berubah, kenyataan bahwa di Indonesia banyak masalah. Saya sering garis bawahi, ini mengutip yang pernah juga dikatakan oleh Sayyidina Ali, bukan karena orang jahat banyak jumlahnya, tapi karena orang-orang baik memilih diam dan mendiamkan. Karena itu saya tidak pilih diam, saya pilih turun tangan, saya pilih terlibat. Nanti kita semua akan diminta pertanggungjawabannya, dan kita bisa menjawab. Seperti Bang Lula tadi menjawab, di tahun 71 saya pilih, tahun 77 saya lakukan. Kenapa? Karena ada kesadaran bahwa di masa-masa itu kita tidak pilih diam. Saya ketika diundang mengikuti proses ini, saya katakan proses konvensi ini proses yang benar. Dinilai, dibandingkan, dilihat track recordnya, ditanya, Anda mau apa kalau jadi presiden? Itu proses benar yang harusnya terjadi di semua partai politik sebelum diputuskan menjadi calon. Yang hari ini banyak adalah mendadak calon presiden. Mendadak calon presiden, tidak ditanya rencananya apa, tidak ditanya pandangannya apa, tidak diuji, tidak dilihat track recordnya, lalu mendadak diputuskan melalui proses yang kita tidak tahu sebagai calon presiden. Itu bukan cara modern memilih pemimpin. Tetapi proses ini dilakukan oleh sebuah partai yang kena banyak masalah. Betul kan? Partai banyak masalah. Saya bukan bagian dari partai manapun, wala partai Islam, wala partai sekuler, kira-kira gitu. Bukan dua-duanya. Saya adalah warga negara biasa yang diundang, dan saya pada waktu saya pilih untuk turun tangan. Saya pilih tidak sekedar urun angan. Nanti kalau saya ditanya 20 tahun kemudian seperti Bang Dullah bercerita sekarang, di tahun 2014 di saat ada krisis macam-macam, Anda rombongan mundur atau Anda rombongan pilih perang dan menghadapi? Saya pilih untuk menghadapi dan mengikut mendorong perubahan di Indonesia. Itu yang salah. Jadi itu sekalian, itu pilihannya kenapa melakukan. Tapi pertanyaan ini sudah 6 bulan yang lalu, sudah lewat, sekarang sudah mau di ujung. Dan kenyataannya tak ada satu partai pun yang bisa mencalonkan presiden. Pemilu kemarin tidak memberikan satu partai pun bisa mencalonkan presiden. Seluruh partai politik di Indonesia harus membangun kerjasama, gotong royong, koalisi untuk mencalonkan semuanya. Dan menurut saya sekarang kita di persimpangan jalan. Pilihan kita buat saudara-saudara mahasiswa tadi sudah digariskan oleh Bang Abdullah tentang pilihan-pilihannya. Saya ingin teruskan. Indonesia punya masalah besar. Yang terbesar adalah korupsi. Ini penghambat perubahan kemajuan Indonesia. Menurut saya mendorong orang yang bersih, orang yang baik, berani, kompeten itu mutlak. Di antara umat Islam cari yang bersih. Cari yang bersih, karena di sini kita membutuhkan pemimpin yang tidak punya beban untuk menegakkan hukum. Bila dia harus menegakkan hukum, seharusnya siapapun yang melanggar ditangkap. Dalam prakteknya, bila dia teman, dipikir 2-3 kali. Kalau Bang Abdullah ini unik. Kalau Bang Abdullah itu malah pernah mengatakan, beliau ini alumni HMI. Jadi dia mengatakan dalam sebuah sawalan, saya kutip boleh ya ceritanya teman-teman ya. Dalam sebuah sawalan dikumpulkan mas alumni HMI, yang tua-tua ini dikumpulkan, lalu Bang Abdullah memberikan pidato. Bang Abdullah ceritakan begini, saudara-saudara semua, jika anak-anak saudara nakal di luar, lalu dimarahi oleh tetangga, dihukum oleh tetangga, saudara tersinggung tidak? Tersinggung tidak? Tersinggung. Lebih baik dilaporkan pada bapaknya, lalu bapaknya manggil si anak, anaknya dimarahi sama bapaknya, bukan? Bang Abdullah mengatakan jika ada alumni HMI
yang melanggar hukum, biarkan saya yang menghukum sebagai orang tua senior. Tegas. Tapi hari ini yang terjadi apa? Ketika itu teman, ketika itu memiliki separtai, seasosiasi, seausobia, berubah. Di situ menurut saya kita perlu mendatangkan orang yang baru, dan saya menawarkan diri sebagai orang yang baru dalam proses ini. Preman yang tidak punya kaitan dengan manapun juga, tapi ujungnya terserah pada partai-partai untuk menentukan. Karena yang menentukan bukan saya, tapi saya menyatakan saya siap. Saya bedakan antara ingin dan siap. Saya siap. Dan ketika saya menyatakan siap, artinya bismillah, ini akan dijalani. Tetapi keputusan bukan di tangan saya, keputusannya di tangan orang yang akan mencalonkan. Di sini kemudian saya melihat komponen bersih menjadi penting, komponen berani menjadi penting. Tidak ada yang sempurna, tidak ada yang sempurna. Tapi kalau kita niati ini sebagai sebuah ikhtiar untuk mengubah wajah Republik, maka insya Allah kita bisa jalani dengan baik. Itu yang ingin saya sampaikan kepada sekalian. Dan saya mengajak saudara-saudara di sini, jangan diam, jangan diam. Artinya apa? Ajak lingkungan saudara untuk bergerak. Bukan hanya saudara bergerak. Kalau hanya saudara bergerak, satu, tapi ajak lingkungan untuk bergerak, ajak lingkungan untuk ambil pilihan. Dan insya Allah nanti saudara-saudara bisa bilang, ini saya sering katakan, Bang Dula, 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, mungkin anak-anak saudara akan membaca sejarah Indonesia. Dan anak-anak saudara mungkin tanya kepada saudara, ayah, di tahun 2014 saya baca di buku sejarah adalah era money politik. Yang tadi sudah dijawab Bang Dullah, yang kedua aja yang saya ingin komentarin tadi. Bagaimana dengan partai? Disebutkan Partai Demokrat. Saya rasa peristiwa yang terjadi korupsi-korupsi ini nggak monopoli satu partai. Tadi Bang Dullah sebutkan jumlah terbanyaknya siapa Bang Dullah sekarang di KPK? Partai apa? Golkar paling banyak. Berapa kasus kira-kira? 40. Yang kedua PDIP 27 kasus. Kemudian ketiga Demokrat 17. Hanya beritanya paling banyak Demokrat. Tapi kalau ukurannya, jumlahnya, kasusnya, maksud saya begini, kalau Anda mau menunggu sampai semua partai bersih baru terlibat, Anda sedang mencoba menjadi pemimpin upacara. Pemimpin yang pejuang, masuki dan hadapi ini. Bukan menunggu semua bersih baru Anda mau upacara. Loh, kenyataannya di mana-mana ini praktek korupsi. Justru menurut saya sekarang di situ letak perjuangannya. Di situ bedanya, Anda menjadi pemimpin upacara atau pemimpin perjuangan. Kalau Anda menjadi pemimpin upacara, tunggu sampai semua bersih. Semoga Anda masih hidup menyaksikan semua bersih. Tapi kalau kita mau berjuang, hadapi. Dan di situ kemudian saya pilih untuk hadapi. Tidak sekedar menunggu sampai semua bersih. Kalau ada yang berperkara, ya tinggal dihukum saja. Jadi tadi ketika dapat pertanyaan misalnya, bagaimana dengan orang yang lelah melihat keadaan? Saya malah ingin jawab, sejak kapan kita jadi bangsa yang putus asa? Sejak kapan kita jadi bangsa putus asa? Saya berikan analogi. Pagi tadi saya semir sepatu itu. Saya semir sepatu. Jumatan ini jejer di situ, terinjak-injak sepatu saya. Kotor lagi Mas. Oke? Saya semir lagi nanti Mas. Tapi haruskah tadi pagi saya katakan saya capek semir sepatu, toh siang nanti kotor lagi, nggak usah disemir. Itu putus asa. Saya pilih untuk semir, dan kalau ada masalah semir lagi, perbaiki lagi, bersihkan lagi. Di situ namanya sebuah perjuangan. Dan Republik ini isinya orang-orang pejuang yang harus berpikir, mari kita 5 tahun sekali bersihkan wajah Indonesia kita. Jangan pernah patah. Jadi 5 tahun sekali kita punya kesempatan membersihkan. Yang jadi masalah adalah 5 tahun sekali ada kesempatan membersihkan, lalu kita pilih diam dan berkeluh kesah. Jangan Anda nanti malu di mata sejarawan karena Anda tidak berbuat apa-apa hari ini. Jadi itu saya justru malah mengatakan bagi mereka yang sudahlah patah dengan situasi, jangan Anda patah dengan situasi. Hadapi terus, ubah terus, karena itulah ikhtiar kita untuk melakukan perubahan buat Indonesia. Jadi buat saya sih simple, karena itu saya katakan saya bukan bagian dari partai manapun, tapi saya mengikuti konvensi yang diselenggarakan oleh Partai Demokrat. Harusnya semua partai melakukan seleksi, harusnya, sehingga tidak ada yang mendadak calon. Saya belum jadi calon presiden aja Anda sudah tanya visinya apa.
Track recordnya Anda bagaimana? Sekarang banyak yang sudah jadi calon, sudah mengiklan, tapi tidak pernah ditanya mau bekerja untuk apa bagi Indonesia kita. Betul kan? Nah, itu yang justru dipertanyakan. Tapi ini menarik, di lingkungan akademik ini menarik. Di lingkungan akademik ini, bila ada orang tak bermasalah masuk politik, dipermasalahkan. Tapi bila ada orang bermasalah masuk politik, tak dipermasalahkan. Coba kalau ada dosen Anda yang memilih jadi caleg, apa yang terjadi di lingkungannya? Niki salah nopo Bapak niki. Kok gelem-geleme jadi caleg? Betul nggak? Lalu yang Anda biarkan jadi caleg yang mana? Yang bermasalah itu atau orang baik yang menurut Anda pantas, bersih, kompeten, dan mau melakukan sesuatu? Di sini menurut saya justru harus diubah. Karena jika saja kaum intelektual, para alim ulama waktu itu memilih untuk tidak terlibat dalam politik, kita tidak menyaksikan paspor warna hijau itu. Nggak lihat. Kita nggak menyaksikan bendera merah putih bisa di kiri ke atas, nggak bisa. Kenapa? Karena mereka hanya memilih profesinya masing-masing. Jadi guru saja, jadi pengajar saja, jadi peneliti saja, tidak masuk dalam perjuangan politik. Jangan lupa, republik ini didirikan oleh kaum intelektual. Jangan lupa, kaum intelektual, dan mereka memilih untuk berjuang. Karena itu Anda termasuk kaum intelektual, jangan terputus dari garis sejarah bahwa kaum intelektual akan meneruskan perjuangan yang sudah dimulai di republik ini. Itu yang harus kita teruskan buat Indonesia kita. Ada tadi satu pertanyaan juga mengenai bagaimana mempersatukan umat Islam. Pertanyaan ini kelihatannya usianya 14 abad, Mas. Usia pertanyaan ini gitu. Karena pertanyaan ini selalu muncul di abad manapun juga, bagaimana mempersatukan umat Islam. Tapi kira-kira menurut saya dua level yang harus dipikirkan. Satu level pimpinan umat Islam, tokoh-tokoh umat Islam, para alim ulama. Yang kedua level umatnya. Yang pertama di atas, silaturahmi terbuka rutin antar tokoh-tokoh umat Islam. Itu membuat perasaan bahwa kita adalah sebuah umat. Apa yang terjadi di beberapa minggu ini? Ada pertemuan-pertemuan rutin. Mendadak kita punya perasaan satu, bukan? 5 tahun ini gak pernah perjalanan begitu, bukan? Tokoh-tokoh bertemu secara rutin, diekspos, rakyat umat akan menyaksikan tokoh-tokohnya menjalin silaturahmi. Dan silaturahmi ini amat mendasar. Itu satu, kepemimpinan. Yang di rakyat apa? Menghadirkan rasa keadilan. Anda tidak bisa mempertahankan persatuan dalam ketimpangan, tidak bisa. Menurut saya yang harus dibangun rakyat adalah rasa keadilan. Dan adil itu abstrak, tapi rasa keadilan itu konkret. Dan rasa keadilan itu bisa dibangun. Nah, ini yang harus dilakukan. Artinya kesejahteraan ditingkatkan, keterdidikan ditingkatkan, dan ketimpangan dipangkas. Itu yang menurut saya penting untuk membangun persatuan umat Islam di Indonesia. Nah, mudah-mudahan di gelanggang ini, karena buat saya kembali ke gelanggang ini ya kembali ke tempat saya beraktivitas. Ini di belakang-belakang sana ini senior-senior saya ini menonton sambil menilai adiknya ini di belakang ini. Bang Zul, ada Mas Gofar, Mas Yulianto, Mas Bastian, Indra Bastian, mana lagi Jarot. Ini semua adalah teman-teman senior, kan? Tampilannya sih masih junior, kan? Tapi mereka sebetulnya senior saya ya. Senior mereka semua di situ. Ini adalah tempat kita berkegiatan. Kembali ke sini adalah kembali ke tempat perjuangan, dan mudah-mudahan saudara-saudara juga akan meneruskan tradisi universitas ini untuk selalu berpihak kepada rakyat banyak dan perjuangan untuk negeri Indonesia tercinta. Terima kasih. Baik. Jadi Mas Anies ini memang mengingat ya 10 tahun yang lalu kira-kira ya menjadi ketua Senat ya. 20 tahun ya. 20 tahun yang lalu. Jadi kebetulan di Senat, saya anak buahnya. Saya dari arsitektur. Nah, di tingkat universitas ketua Senatnya Pak Mas Anies Baswedan ini. Kembali ke apa yang kita bicarakan, saya kira pada siang hari ini sekali lagi ada garis besar yang ingin kita selalu ingat, bahwa seperti ditegaskan oleh Bang Abdullah, umat Islam itu tidak boleh menyerah. Kemudian ini sekali lagi disambut oleh Mas Anies Baswedan, kita tidak boleh hanya berurun angan, tapi kita harus turun tangan. Apapun permasalahan yang sedang terjadi harus kita hadapi, dan kita tidak boleh menyerah untuk memperjuangkan kepentingan umat.
Di dalam konteks ini kita yang hadir di sini hanya bisa mengawal. Kita harus bisa mengawal suara-suara umat yang kemarin sudah ditunaikan. Umat sudah menjalankan kewajiban konstitusionalnya mengikuti pemilihan legislatif, dan suaranya sudah diberikan kepada partai politik, terutama kepada partai-partai politik berbasis Islam. Semoga suara yang sudah diberikan oleh umat ini tidak sia-sia. Semoga suara ini bisa menjadi dasar buat kebangkitan umat Islam di Indonesia untuk juga memberikan manfaat kepada Indonesia yang lebih baik. Kemudian yang kedua, kepada Mas Anies yang kebetulan terlibat dalam proses, karena di antara kita saya kira yang terlibat hanya Mas Anies di sini. Tentunya kami berharap, kami menitipkan amanah-amanah umat. Sekali lagi, tolong perjuangkan kepentingan umat, jangan lupakan kepentingan umat. Saya kira itu. Di sini juga kalau kita melihat yang hadir ada Pak Dr. Sukamta, saya kira dia juga akan menjadi perwakilan dari daerah istimewa Yogyakarta, karena dari pemberitaan beliau menjadi satu yang terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI mewakili daerah istimewa Yogyakarta. Kepada beliau-beliau inilah kita menitipkan aspirasi. Sekali lagi, semoga suara umat ini bisa digunakan untuk kesejahteraan umat di masa yang akan datang. Saya kira itu saja dari kami. Selanjutnya saya serahkan kepada Pak Musli. Sebelumnya ada pengumuman, ada diskusi siang hari ini di ruang Kenari Kagama di Wisma Kagama. Jadi habis ini